Menganalisis surat lamaran pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alia Nurul Afifah. Halo, saya Dinda Ariana. Halo, saya Diva Fatia Wulandari. Halo, saya Halimatus Syadiah Sekar Pertiwi. Halo, saya Imas Nur Sahara. Halo, saya Indah Hindriani. Halo, saya Ria Ek Anggreni. Halo, saya Siska. Halo, saya Sri Wulandari. Halo, saya Yesita Putri Utagalung. Halo, saya Zian Syakila Isfahani. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi Bahasa Indonesia KD 4.2, yaitu menjelaskan surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan, dengan menganalisis contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan pengertian, jenis, sistematika, fungsi, kebahasaan. Berikut penjelasannya. Pengertian surat lamaran pekerjaan. A. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran kerja adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. B. Pengertian surat lamaran kerja berdasarkan gambar. Pada gambar di samping merupakan teks surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh seseorang berdasarkan iklan yang didapat. Teks tersebut ditujukan pada suatu instansi yang membutuhkan pegawai untuk ditempatkan sesuai bagian yang dibutuhkan. A. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. 1. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. 2. Surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. B. Sumber-sumber surat lamaran pekerjaan. Sumber-sumber lamaran pekerjaan diantaranya adalah 1. Iklan, 2. Informasi seseorang, 3. Pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, 4. Permohonan antar instansi, 5. Inisiatif sendiri. Gambar di samping merupakan contoh lowongan pekerjaan yang sumbernya didapat dari media iklan. Sistematika surat lamaran kerja. Secara umum, ketentuan penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan dapat diuraikan sebagai berikut. A. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditetapkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. B. Lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. C. Alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. D. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. E. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. F. Isi. Terdapat hal-hal sebagai berikut. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan alasan pelamar melamar pekerjaan. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. G. Penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. H. Salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. I. Tanda tangan dan nama terang.
Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Berikut adalah hasil analisis contoh surat lamaran pekerjaan yang sumbernya didapat dari media iklan. Fungsi-fungsi surat lamaran pekerjaan. 1. Sebagai bukti tertulis atas pengajuan surat permohonan pekerjaan. 2. Sebagai media atau alat komunikasi. 3. Sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. 4. Sebagai media kandidat yang efisien. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. A. Bentuk surat yang standar. Surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Format surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. B. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau PUEBI. C. Menggunakan kata-kata sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran kerja harus sopan, sederhana, dan ringkas. Surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau yang bersifat merendahkan martabat sendiri pelamar. D. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar. E. Penyampaian maksud surat pada isi surat. Penggunaan kalimat yang jelas untuk melamar kerja termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. F. Menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kalimat penutup berisi harapan dan permohonan kepada pimpinan institusi yang dilamarnya agar bisa diterima. G. Menggunakan penulisan dan tanda baca, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Berikut unsur-unsur kebahasaan dan penjelasannya berdasarkan contoh gambar di samping. 1. Bentuk surat yang standar. Surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. 2. Bahasa yang baik dan benar. Penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik seperti penulisan kalimat perincian tidak menggunakan huruf kapital. 3. Menggunakan bahasa yang sopan. Sudah menggunakan bahasa yang sopan. 4. Kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Karena informasi lowongan bersumber dari media sosial Instagram Jobstreet, pelamar mencantumkan sumber di awal. Selanjutnya, pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. 5. Penyampaian maksud surat pada isi surat. Sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar kerja. 6. Menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Sudah menunjukkan keantusiasan kepada instansi yang dituju. 7. Menggunakan penulisan dan tanda baca. Sudah sesuai dengan ketentuan. A. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Sudah menggunakan tanda baca yang tepat karena tidak menggunakan titik. B. Lampiran dan perihal. Penulisannya tidak disingkat dan jumlah lampiran semestinya ditulis menggunakan huruf. C. Alamat surat. Tidak menggunakan kepada, tidak lebih dari 3 baris, jabatan tidak ditulis jenis kelamin bapak atau ibu, tulisan jalan tidak disingkat, tidak menggunakan tanda titik di akhir alamat. D. Salam pembuka. Setelah salam pembuka, sudah menggunakan koma. E. Alinea pembuka. Sudah menggunakan bahasa sopan dan berisi pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. F. Isi. Sudah sesuai dengan ketentuan. G. Penutup. Pada penutup surat sudah diikuti tanda baca koma setelah kata pimpinan. H. Salam penutup. Pada salam penutup sudah benar menggunakan tanda baca koma setelah hormat saya. I. Tanda tangan dan nama terang. Sudah ada tanda tangan dan nama terang. Sekian analisis dari kelompok 3 tentang surat lamaran pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.